Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Imro'atul Mufidah dengan NIM 210306039 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Psikologi Anak yang diampu oleh Ibu Nur Hikmah dengan pertanyaan yaitu bagaimana pendekatan gabungan antara psikologi klinis dan psikoneuroimunologi dapat membantu memahami hubungan antara kondisi emosional anak dan kesehatan fisik mereka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyelesaian dan perkembangan pribadi anak. Psikologi klinis anak dan remaja adalah spesialisasi dalam psikologi profesional yang memiliki pengetahuan ilmiah tentang psikologis bayi, balita, anak-anak, hingga remaja. Nah, dalam konteks sosial mereka, psikoneuroimunologi merupakan suatu ilmu mandiri yang mempunyai paradigma sendiri dan merupakan hybrid dari ilmu psikologi, neuroscience, dan imunologi. Psikoneuroimunologi adalah bidang yang mempelajari interaksi antara sistem saraf dan imunitas dan hubungan antara perilaku dan kesehatan. Fokus utamanya yaitu respon imunologi dan psikologis terhadap stresnya anak. Pendekatan gabungan antara psikologi klinis dan psikoneuroimunologi dapat membantu memahami hubungan antara kondisi emosional anak dan kesehatan fisik mereka. Psikoneuroimunologi atau biasa disebut dengan PNI adalah cabang ilmu yang mengkaji bagaimana sistem imun tubuh merespon keadaan homeostatis dan patologis dipengaruhi oleh keadaan psikologis anak tersebut. Hubungan otak dengan sistem imun terjadi melalui sel di HPA axis atau hipotalamo pituitary adrenal axis yang melibatkan hormon sitokin dan melalui sel di jalur ANS atau autonomic nervous system. Berbagai macam stresor ini akan mengaktifkan hipotalamus, mensekresikan CRH yang kemudian merangsang pituitary menghasilkan ACTH. ACTH kemudian berikatan dengan reseptornya di kelenjar adrenal untuk menginduksi sekresi epinefrin atau yang disingkat dengan EPI dan norepinephrine atau NE. Psikologi menjadi kajian yang sangat penting dalam dunia kedokteran terkait dengan modulasi imun akibat psikologi. Pendekatan gabungan antara psikologi klinis dan psikoneuroimunologi dapat membantu memahami hubungan antara kondisi emosional anak dan kesehatan fisik mereka dengan eksplorasi bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Psikoneuroimunologi memeriksa interaksi kompleks antara pikiran, perasaan, dan respon imun tubuh dengan memahami dampak kondisi emosional pada sistem kekebalan. Dapat dikembangkan intervensi psikologis yang mendukung kesehatan fisik mereka. Kemudian soal yang kedua ialah bagaimana perspektif psikologi kognitif dan pendekatan psikolinguistik dapat bersatu untuk memahami perkembangan bahasa pada anak. Nah, sebelumnya akan dibahas tentang psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir anak. Psikologi kognitif merupakan upaya untuk memahami berbagai alat atau data pengamatan empiris yang sistematis yang berasal dari pengamatan manusia dan kemudian dikembangkan menjadi teori. Pendekatan psikolinguistik dapat dimaknai sebagai sebuah asumsi dan landasan teoritikal mengenai bahasa dan cara pengajaran bahasa yang diterapkan dengan berlandaskan pada teori dan asumsi psikolinguistik. Contoh psikolinguistik yang paling umum adalah ketika kita
berbicara atau menulis bahasa. Proses ini melibatkan berbagai aspek psikolinguistik seperti memilih kata-kata yang tepat, membangun kalimat yang bermakna, dan memahami arti dari apa yang kita baca ataupun dengar. Perspektif psikologi kognitif dan pendekatan psikolinguistik dapat bersatu untuk memahami perkembangan bahasa pada anak dengan mengeksplorasi kognisi yang terlibat dalam pemerolehan bahasa. Psikologi kognitif membahas proses mental seperti pemrosesan informasi, memori, dan pemecahan masalah. Sementara psikolinguistik fokus pada struktur dan pemahaman bahasa. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih baik tentang bagaimana anak mengembangkan keterampilan bahasa melalui kognisi, interaksi sosial, dan lingkungan linguistik mereka. Perspektif psikologi kognitif dan pendekatan psikolinguistik dapat bersatu untuk memahami perkembangan bahasa pada anak. Psikologi kognitif menekankan pada bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam proses informasi, sedangkan psikolinguistik membahas hubungan bahasa dengan otak dan proses psikologis dalam membangun atau memahami kalimat. Dalam pendekatan psikolinguistik, proses kognitif internal individu diaktifkan sehingga dapat memahami bagaimana anak memperoleh bahasa. Psikolinguistik juga membahas tentang aspek-aspek penting dalam garapan psikolinguistik seperti kompetensi, akuisisi, performansi, asosiasi verbal, dan persoalan makna, proses bahasa pada orang abnormal, perspektif ujaran dan kognisi, dan pembelajaran bahasa. Dengan demikian, gabungan perspektif psikologi kognitif dan pendekatan psikolinguistik dapat membantu bagaimana anak memperoleh bahasa berkembang pada anak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.